Halo semuanya, selamat datang kembali di Ngopi Ngomongin Film. Sama gue Adi yang di sini bakal kembali ngasih rekomendasi film-film seru. Nah, di video kali ini gue bakal ngasih rekomendasi film-film yang bakal tayang di bulan April. Film apa aja itu? Penasaran kan? So, jangan lama-lama, langsung aja kita ke list. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel kami untuk dukung kami dan juga untuk mendapatkan info-info dan konten-konten terbaru dari kami. Biar bisa bikin studio. Iya, bisa bikin studio. Jangan lihat. Kurang. Film pertama ada film Morbius. Untuk film Morbius sendiri udah gue bahas di video sebelumnya. Jadi langsung saja tonton videonya. Nah, untuk film Morbius sendiri direncanakan akan tayang awal April ini. Jadi buat kamu yang fans Marvel atau fans Spider-Man harus nonton film karena ini film akan nyeritain origin story salah satu villain dari Spider-Man. Film selanjutnya ada film Sonic 2 yaitu Sonic the Hedgehog. Film ini adalah film sequel dari Sonic pertama. Nah, film ini akan kembali disutradarai oleh Jeff Flower dan juga akan kembali menceritakan Sonic yang akan ditemani oleh teman barunya bernama Tails yang akan kembali melawan Dr. Robotnik. Film Sonic sendiri akan dibintangi oleh Ben Schwartz yang akan mengisi suara dari Sonic. Ada Colin Schwarzenegger yang akan mengisi suara dari Miles Prower dan juga akan ada Idris Elba yang akan menyuarai karakter Knuckles the Echidna dan juga akan ada Jim Carrey yang akan berperan sebagai Dr. Ivo Eggman Robot. Film ini direncanakan akan tayang 8 April tahun 2020. Film berikutnya ada film dari Indonesia yaitu film The Walking Dead Tomat. Film ini sebenarnya udah dibikin 2 tahun yang lalu, cuma karena pandemi penayangannya jadi diundur nih. Film ini akan mengangkat salah satu upacara adat Toraja yaitu upacara Mabule Tomate. Kalau misalkan salah penyebutannya mohon maaf ya, boleh dibenarkan di komentar. Upacara ini adalah upacara pengangkatan peti jenazah dari halaman rumah duka ke kuburan. Film ini juga akan bercerita salah satu kejadian nyata yang pernah terjadi di Tanah Toraja. Jadi ini terinspirasi dari cerita nyata. Film ini juga direncanakan akan rilis 14 April 2022 mendatang. Film berikutnya ada film Warisan. Nah, film ini diproduksi langsung oleh komika terkenal Indonesia yang udah pernah buat beberapa film dan film juga sukses yaitu Ernest Prakasa. Nah, film ini sendiri disutradarai oleh Mewakili Acok. Ini adalah film pertamanya yang disutradarai dan ditulis oleh dia sendiri. Mewakili Acok sendiri adalah komika Indonesia juga. Judulnya bukan Warisan ya, tapi Gara-gara Warisan. Film ini bakal nyeritain tentang 3 bersaudara yang gak pernah akur. Ketiganya terpaksa bersaing untuk mendapatkan sebuah guest house yang merupakan warisan pemberian dari ayah mereka yang bernama Pak Dahlan. Nah, Pak Dahlan ini punya 3 anak. Anak pertama namanya Adam. Adam ini punya sikap yang keras. Anak kedua namanya Laras. Laras ini memiliki jiwa idealis. Anaknya mandiri. Dan anak terakhir bernama Diki. Diki ini adalah anak kesayangan dari Pak Dahlan yang sejak kecil selalu dimanja sama Pak Dahlan. Untuk mendapatkan warisan Pak Dahlan, ketiga anaknya ini harus melakukan cara yang gak biasa, yakni dengan bersaing untuk meningkatkan guest house mereka. Sayangnya upaya mereka untuk membesarkan guest house tidak berjalan dengan mudah. Banyak halangan dan kendala yang mereka hadapi. Film ini akan dibintangi oleh Oka Antara yang akan berperan sebagai Adam, Indah Permatasari sebagai Laras, Ge Pamungkas sebagai Diki, Yayu Unru sebagai Pak Dahlan. Di film ini Ernest juga akan bermain sebagai Benny. Nah, film ini juga akan menghadirkan komika-komika Indonesia, yaitu diantaranya ada Aci Resti sebagai Wiwin, Diki Divi sebagai Umar, dan juga akan ada Ari Kriting. Nah, film ini sendiri akan direncanakan tayang pada tanggal 30 April tahun 2022. Film ini juga bergenre komedi, drama keluarga.
Film berikutnya ada film dari Indonesia, film yang bergenre horror thriller psikologikal yang berjudul Tutubi. Film ini akan berfokus kepada Amera yang pergi ke Bali untuk mencari inspirasi karena mengingat dirinya harus menenangkan pikirannya karena dirinya adalah seorang penulis misteri. Ketika Amera berada di Bali, ia bertemu dengan Ketut. Mereka berdua saling bertukar inspirasi agar Amera menemukan ide-ide baru dan menarik. Hingga Ketut memberikan sebuah cerita tentang sebuah kisah hidup penuh misteri dari seorang wanita yang tinggal di Bali. Amera tertarik dengan cerita Ketut dan ingin bertemu sekali dengan wanita yang dimaksud oleh Ketut. Mereka pun bertemu dengan Laras. Wanita itu adalah seorang pemilik villa yang terkenal sangat artistik. Ternyata Laras didiagnosa mengalami penyakit yang disebut Alzheimer, yang membuat Laras sering jadi pelupa. Selain itu, hubungan rumah tangga Laras dan suaminya Cokro yang super protektif tak lagi harmonis. Kemungkinan besar ada masalah antara mereka berdua yang bisa juga berasal dari sikap Laras yang aneh. Suatu hari, Amera mendapati Laras benar-benar sangat berbeda, di mana Laras begitu lihai mempraktekkan salah satu jenis tarian dari daerah Bali, yang sebenarnya Laras sendiri nggak tahu caranya menari, dan dia pun nggak pernah menari sebelumnya. Bukan hanya itu, kejanggalan yang dialami oleh Amera, ia juga mendapati sosok wanita dengan gaun merah yang menampakkan diri pada Amera. Amera bertanya-tanya tentang siapa gadis bergaun merah yang menampakkan diri padanya. Wanita bergaun merah itu sering menghampiri dan meneror Amera. Hingga suatu saat, Amera sadar bahwa yang menimpa dirinya dan Laras di kehidupannya berasal dari Tutuge. Tutuge terkenal dalam bahasa Bali yang artinya yaitu diikuti oleh makhluk halus. Tutuge sendiri berhasil mendapatkan banyak penghargaan dari festival-festival film yang diadakan di berbagai negara. Salah satunya ada World Film Carnival Singapura, di mana Tutuge berhasil mendapatkan penghargaan di kategori Best Horror Feature. Ada juga Andromeda Film Festival, di mana Tutuge berhasil mendapatkan penghargaan di film di kategori Best Horror Film. Dan juga ada Art Film Award, di mana Tuge berhasil mendapatkan penghargaan di kategori Best Cinematography dan Best Horror Film. Film Tutuge sendiri disutradarai dan ditulis sekaligus oleh Firlan Wana Langgung. Film ini juga dibintangi oleh Imelda Terine sebagai Laras, Rania Putrisari sebagai Amera, Rizky Hanggono sebagai Cokro, Langlang Buana sebagai Ketut. Film ini direncanakan akan tayang pada tanggal 14 April 2022. So, itu dia rekomendasi film yang bakal tayang di bulan April ini. Setelah dilihat-lihat, banyakan yang tayang ini film horor. Jadi jangan lupa ajak teman-teman kalian ke bioskop buat nonton bareng supaya nggak ngeri sendiri kalian. Dan jangan teman kesurupan. Jangan sampai teman kalian kesurupan seperti bioskop di Bandung tadi. Jadi sebelum nonton usahakan untuk bersiap-siap dulu. So itu dia rekomendasinya. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel kami dan juga jangan lupa follow Instagram kami yaitu neojakar19 untuk info-info terbaru dari channel kami. Terima kasih, sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Bye. Backsoundnya sangat Islami sekali. Kalau kalian dengarkan baik-baik. About myself.